Iqbal ini adalah dulu penulis majalah mahasiswa yang secara karya jurnalistiknya sebetulnya nggak bagus-bagus amat. Kalau nggak boleh dikatakan buruk. Terima kasih teman-teman. Setelah vakum sekitar 1,5 bulan ya, karena saya ada proyek Pelkades. Dan alhamdulillah dua-duanya anak muda umur 30 tahun. Jadi hari Sabtu minggu besok saya membawa Mr. Polan ini untuk tasakuran dengan cara mengumpul anak muda dengan membuat acara kayak gini, dan beliau saya suruh untuk menjadi boneka Gestar. Wis. Seolah-olah pembicara top gitu. Kan ya, seolah. Jadi ketika saya lihat status Bung Iqbal ini di tempatnya ada di Kobuser hari Minggu, kemudian Senin itu bersama jajaran kepolisian di Mabes Polri yang diliput banyak televisi itu, saya langsung tuh capri. Bukan capri, ya pokoknya menghubungi lah. Ini pulang harus ngomong di Kelata University. Problemnya adalah ternyata Selasa itu sore baru pulang dari Jakarta. Sehingga beliau menawarkan, gimana kalau setelah Idul Adha? Nah, saya pikir kesuwen. Selak jadwalnya padat, sepadat jadwalnya Pak Jokowi. Jangan-jangan jadwalnya yang padat loh itu. Ya, itulah. Akhirnya Rabu tawarannya, langsung saya oke kan? Begitu oke 5 menit saya perintah kepada Suyuti Melik untuk buat posternya. Selanjutnya saya bilang, Suyuti Melik segera bikin poster. 10 menit gak jadi, kamu dipecat dari jabatan Suyuti Meliknya Kelata University. Langsung jadi, langsung saya kirim dan kemudian dibaca. Oke. Padahal masih capek dan akhirnya mau. Jadi itu terima kasih kita yang pertama. Yang kedua, saya mau ngomong sama teman-teman tentang pembicara kita malam ini. Yang pertama itu yang saya tahu, meskipun sama-sama kita di Balero, Iqbal ini adalah dulu penulis majalah mahasiswa yang secara karya jurnalistiknya sebetulnya nggak bagus-bagus amat. Kalau nggak boleh dikatakan buruk. Tapi sebetulnya itu kan kita ada gium gini, kegigihan, konsistensi tadi yang dibilang Pak D itu nggak bisa mengalahkan. Hasil akhir tidak mungkin mengkhianati. Pada akhirnya ketajaman itu terasah dan menjadi sesuatu yang gede karena kegigihan dan konsistensi itu. Tidak gampang menulis 1 minggu sekali di Detik selama hampir 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih bahkan. Tapi tidak gampang. Sudah berhenti Januari. Nggak apa-apa, 5 tahun, setahun aja kadang itu udah pusing kok. Buktinya yang tulis di Mojo itu teman kita Mahfud Ivan juga kadang 4 bulan sudah kehabisan mengkas idenya. Jadi 5 tahun nulis di Detik itu adalah bukti konsistensi yang membangun sebuah branding secara organik dan menghasilkan sesuatu, karena jejaring yang lain akan melihat sebagai sebuah kelebihan atau skill yang kemudian bisa dimainkan oleh orang-orang lain ke level yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini menarik juga. Jadi kalau orang melakukan hal-hal yang menurut orang Indonesia itu di bawah. Jadi Bung Iqbal ini hampir 2 tahun jadi supir truk itu. 2 tahun. Terus 2 tahun berikutnya sopir juga, tapi bukan truk, van gede. 4 tahun menjadi sopir di port di Australia karena menemani istri beliau yang lagi ngambil program doktor di
Bukan menemani lah, mendukung. Baik kita mendukung. feminis lah. Oh ya, mendukung. Mendukung apa mendorong nih? Menarik. Report. Dan saya pernah waktu ke Australia itu 2 hari. Sebenarnya saya lebih dekat sama istrinya daripada beliau ini. Kita ada perbedaan politik, Karena masalahnya ada keras. perbedaan politik yang garisnya keras. Kita hanya bersatu dalam satu hal ini loh. Wujud. Jadi saya pernah ke Australia, kira-kira selama seminggu lebih di sana dan 2 harinya itu disambut oleh Dr. Nurul Aini, istri beliau itu di rumahnya, dan 2 hari itu kita kemudian menjadi hemat pengeluaran dan makan enak terus karena ada nasi, ada sambal, ada macam-macam, jangan kelor, jangan asem dan seterusnya. Nah pada saat itu 2 hari itu sayangnya Bung Iqbal belum menyusul. Jadi saya lebih mendului menemani istrinya sebelum suaminya menemani. Jadi sesuatu yang remeh-temeh, sopir truk segala macam itu begitu pulang 4 tahun menjadi buku pertama waktu pulang ya. Buku pertama namanya Out of the Box Truck Box. Dan itu kemudian menjadi sesuatu banget di Indonesia, dan itu kayaknya yang mengawali, kemudian Detik ngambil dia, kemudian Mojok ngambil dia. Jadi kita hal-hal yang tragis, yang tragik menurut orang lain, kalau diulang itu ternyata bisa justru menjadi kelebihan, senjata pamungkas yang kemudian men-scale up dengan sendirinya secara organik jadi seperti Iqbal yang sekarang. Yang ketiga saya ngomong sebagai prakata ini. Teman-teman sudah lihat nggak di YouTube-nya Deddy Corbuzier kemarin? Sudah. Kalau yang saya tangkap, paling penting dari video itu adalah sikap kemelinti dan kesombongan seorang jurnalis kampus itu masih tampak terasa sekali. Ditunjukkan meskipun di hadapan 2 Deddy yang kekar, yang powerful di situ. Apa datanya? Perhatikan videonya. Sampai menit ke-13, detik ke-20 tangan beliau itu masih berada di dadanya begini. Itu secara psikologi, karena di sini ada Secara psikologi mangkel ora didum-dumi kan ngomong kuwi to. Jadi menurut ilmu psikologi yang Budi pelajari, Budi Bekti ini, orang yang duduknya seperti ini sebetulnya ada kemangkelan tapi ada juga kemelintian, kesombongan gitu. Dalam batinnya mungkin begini, bajingan wong loro iki. Emangnya kalian aja yang hebat. Gua ini lebih hebat dari kalian. Nah pada detik ke-14 lah baru kemudian bisa nyeletuk, dan kemudian Deddy kemudian merespon percakapan-percakapan dan banyak bertanya kepada beliau. Jadi 13 itu beliau itu di podcast itu tidak dianggap apa-apa. Mungkin hanya dianggap sopir truk tadi itu loh. Tapi keren itu. Begitu menit ke-14 tangannya begini itu tiba-tiba begini dan membuka diri seperti ini. Dan itu adalah kemenangan yang sangat mutlak menurut saya. Jadi belajarlah pada penulis yang hidupnya tragis sejak mahasiswa, tragis sejak di luar negeri, tapi kemudian sekarang ini menjadi tangan kanannya Bin. Bin apa Bin? Jadi ini bagian dari kerja intelektual yang mungkin teman-teman bisa tiru dari segi konsistensi, cara membangun sampai kemudian ditangkap oleh radar-radar besar di atas sana. Dan saya kira habis ini mengeliding jauh kemana-mana beliau ini. Bahkan saya pernah mengusulkan ke beliau, Bal, ini nanti kalau kamu mau bikin misalnya kelas. Assalamualaikum. Jadi teman-teman yang saya bilang tadi, bahkan saya pernah mengusulkan kepada beliau ini, Bal, setelah kolumnis Detik itu berjalan sekian tahun, lalu yang kedua kelas penulis online-nya ini berjalan panjang dengan umat yang hampir puluhan ribu itu, saya kok meyakini kalau nanti dia punya ide, dan ini pernah saya sampaikan kepada Om Kunto, kalau mau bikin kelas offline tapi nanti di Inggris, Birmingham, atau di Amsterdam, atau di Paris, atau di New York, itu sangat mudah. Jadi teman-teman terutama yang melihat Travelebo, kalau mau latihan menulis, dapat mentor menulis, tapi nanti posisi menulisnya itu di Eropa atau di Amerika, nah tunggu tanggal mainnya, ini pasti tinggal nunggu waktu pengumpulan Charter pesawat. datang masanya. Terakhir dari saya, bagi teman-teman yang ingin menulis selincah beliau, baik menulis kolom maupun menulis buku,
ini punya produk, bisa disampaikan ke keluarga, ke teman-teman yang lainnya. Buka aja kelas menulis online. Itu banyak yang jadi karena beliau mengajarkan dalam 6 minggu itu step by step, terutama bagaimana menulis dengan perspektif yang berbeda dengan masyarakat umum membaca sebuah objek, sebuah peristiwa. Nah, kenapa kok banyak alumni jadi? Ya karena cara menulisnya, cara melatih menulisnya sangat berbeda dari SOP-SOP yang coach-coach menulis lakukan di tempat lain. Jadi juga kepada pemirsa Travelebo yang berminat ikut kelas menulis online, ya cari aja Iqbal Haji Daryono, masuk ke Facebooknya, dan akan tersalur kreativitas menulis dengan cara menulis dari sudut-sudut yang Tak terliput. Masuk. dan karya terakhir beliau tadi itu sudut-sudut tak terliput itu mana tadi bukunya? Om, Tante Vika. Ini karya terakhir yang menulis tentang polisi-polisi di perbatasan, di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah yang sulit. Anda bisa cari di toko IAD. Ada ini bukunya, banyak. Itu aja pengantar dari saya, Pak Bupati. Kita berikan nanti langsung ke beliau, entah ngomong apa, omong kosong boleh. Yang penting tidak ngomong yang penting-penting. Karena yang penting-penting sudah dipikirkan oleh anggota dewan. Nah, anggota dewan mikir yang penting-penting, kita sebagai jamaah Kelata ini mikirin yang tidak penting. Itu saja. Salam senja. Salam senja. Tepuk pramuka. Luar biasa.